Mau AS Bildung, lihat dulu sisi baiknya, lihat sisi negatifnya. Jangan lupa mungkin mencoba untuk berbaur dengan orang lain, baik itu mengikuti organisasi dengan orang-orang baru, itu membuat wawasan kamu lebih baik lah. Terlalu lama meninggi jadi pengen dibawa lagi. Welcome to Teman ASK. Kali ini balik lagi dengan host tanpa muka. Nama saya Aditya Srinugroho. So kali ini kita kedatangan tamu, teman spesial datang jauh-jauh. Coba perkenalkan diri, nama, tinggal di mana, kota mana, ngapain. Oke. Halo teman-teman ASK, nama aku Rizkino Cahyana. Aku tinggal di Altenburg sekarang, di daerah Turingen. Domisili dari Indonesia di Bandung. Sekarang kesibukannya lagi Ausbildung. Ausbildung itu bekerja sambil belajar di sekolah kayak umumnya. Terus kesibukan akhir-akhir ini juga berorganisasi, menjadi ketua PPI Turingen, dan berikutnya diamanahkan juga jadi wakil sekretaris jenderal di PPI Jerman. Gokil. Jurusan apa nih Ausbildungnya nih? Jurusan industri mekaniker. Apa tuh kira-kira? Tentang apa tuh? Industri mekaniker itu Di kayak di Indonesia ya, teknik ini kali, teknik apa ya? Teknik industri. Pemesinan itu. Ya, ada permesinannya juga, ada tentang industrinya juga. Jadi tentang mengontrol, tentang cara mengorganisir sesuatu di betrip atau di perusahaan untuk membuat suatu produk kayak gitu. Kalau industri mekaniker ya. Terus berapa lama tuh udah di Jerman? Oh, sekarang udah 2 tahunan kali ya. 2 tahunan. 2 tahun berarti kira-kira 2022. 2022 Oktober. Berarti sekarang ya 2 tahun pas berarti. Iya. Berarti bentar lagi lulus dong? Iya, sekarang lagi kelas 3 berarti. Kelas 3 ya. Siap gak tuh sama Aptus Hormon? Waduh, agak ribet ya. Siap nggak siap, harus siap lah ya. Betul. Nah, terus kenapa nih kayak dari Mas Agilnya sendiri dari awal tuh kenapa tertarik berorganisasi khususnya PPIT itu? Atau ya? Di awalnya itu mencari teman gitu kan. Karena di Jerman sendiri agak sulit menemukan teman. Betul banget. Orang Jerman asli. Jadi aku mencoba buat nyari lah temen yang sebangsa dulu lah seenggaknya. Akhirnya aku ketemu PPIT dan ternyata teman-temannya asik. Ya jadi ikut join dan sekarang akhir-akhir ini jadi tertarik ke organisasinya itu kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu apa tuh manfaat yang Mas Agim sendiri dapatkan tuh dari organisasi itu? Banyak ya kalau disebutin satu-satu ya. Kalau manfaatnya pertama tentunya tadi kan nyari temen kan, nyari relasi. Dapat tuh nggak cuma relasi sebagai teman gitu, kita juga jadi kenal pejabat-pejabat yang ada di sini, dari KBRI mungkin kayak gitu. Terus juga ada belajar kepemimpinan, terus cara mengorganisir data, mengorganisir organisasi, terus public speaking kayak gitu kita juga belajar gitu di organisasi baik PPI Turingen maupun PPI Jerman kayak gitu. Berarti istilahnya ketika kamu berorganisasi itu bakal menolong ketika kamu terjun di lapangan kerja nanti ya? Betul, nggak cuma mungkin kerja di sebuah perusahaan ya, nanti juga mungkin kita membuat perusahaan kali ya. Bisa jadi kita bermanfaat gitu organisasinya gitu. Setuju. Berarti menurut Mas Agim sendiri kalau bisa atau sebaiknya kalau ada peluang buat berorganisasi ya ambil join aja, apalagi masih muda kayak gitu. Setuju. Terus kenapa terpikirkan dari awal aku pengen ke Jerman? Apa sih kayak motivasi atau kalau aku sendiri kan mungkin dari kecil emang seneng dengan Jerman ya. Terus kalau Mas Agim sendiri itu apa gitu? Sebenarnya nggak ada niatan ke Jerman awalnya ya. Iya, nggak ada niatan ke Jerman, tapi dikarenakan mungkin sering mendengar karena jurusan juga teknik kan ya. Dulu pas SMK, jadi kayak denger Jerman tuh, tekniknya bagus, teknologinya maju gitu. Jadi tertarik kayak gitu. Akhirnya ada kesempatan datang ke sekolah sebuah kayak perusahaan gitu, terus kayak oke lah, ikut nyoba aja gitu.
kirain nggak dapet dapet gitu. Iya. Berarti nge-aim atau ngincernya dari awal emang aku pengen Ausbildung, atau dari awal kayak aku awalnya emang pengen kuliah cuman karena satu lain hal nggak bisa jadinya, atau emang gimana? Mungkin bukan ngebidik Ausbildung dari awal ya, karena cita-citanya ya kerja atau kuliah gitu loh. Kerja atau kuliah. Dikarenakan mungkin faktor ekonomi, faktor keluarga dan sebagainya, dan tidak mau membebani orang tua lebih lanjut. Jadi saya pengen kayak Ausbildung nih enak kayaknya, bekerja sambil belajar kayak gitu. Jadi akhirnya milih Ausbildung gitu. Problemnya relate lah sama aku. Berarti misalkan berarti Mas Agim berarti di tahun terakhir nih, kira-kira di tempat Ausbildung tuh udah dapat job desk apa? Kayak misalkan di awal-awal mungkin beda ya sama di akhir. Iya. Tolong jelasin dari awal tuh gimana, terus sampai sekarang tuh job desk-nya ngapain aja gitu. Oke, kalau aku di 6 bulan pertama kali ya, cerita 6 bulan pertama dulu. Jadi aku tuh kayak di sebuah tempat praktek. Jadi aku di sana belajar kayak ngikir lagi, kayak belajar cara ngitung si mesiber atau jangka sorong kayak gitu-gitu, kayak pakai penggaris lah, bla 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 kayak gitu. Aku belajar lagi di sini. Jadi dari awal lagi, terus aku belajar juga mesin, baik itu dari mesin fresh, terus mesin bubut kayak gitu. Kalau di sini apa CNC juga kayak gitu-gitu. Jadi saya belajar juga yang kayak seperti itu. Terus selanjutnya setelah 6 bulan tuh saya masuk ke pekerjaan. Di sana pertama-tama sih asik ya menurut saya. Asik kayak gitu. Jadi kita tuh kayak merawat kereta, karena saya di perusahaan kereta ya, perusahaan perawatan kereta barang. Jadi kayak ngecek dulu ini rodanya masih baik atau enggak kayak gitu-gitu. Terus melumasi kayak remnya kah atau komponen-komponen lainnya ya. Terus kita tukar komponen kayak gitu-gitu. Maintenance lah ya. Kalau sekarang lebih ke ngecat saya. Ngecat fokus. Gitu? Bukan dong. Kita sekarang lebih ke kayak ngecat ininya keretanya. Kalau misalnya ada yang udah kayak udah jelek kayak gitu-gitu. Ausbesserung lah kalau bahasa Jerman. Namanya kayak ya gitulah, kayak meremajakan. Meremajakan lagi si keretanya. Difokusnya di situ. Tapi kalau misalnya nggak ada pekerjaan itu ya ikut kayak tukar komponen kayak gitu-gitu. Berapa lama tuh kira-kira tuh? Kayak waktu Ausbildungnya tuh kayak aku 3 tahun kan. Biasanya kan kalau teknik ada 3,5, ada yang 4 tahun. Betul. 3,5 kalau aku 3,5 sih. Sampai 2026 berarti. 2026? Wah. Berarti 2 tahun lagi. Ya, setahun lebih lah. Setahun lebih lah. Tapi kenapa dari sebanyak jurusan Ausbildung di Jerman, kenapa milih IM? Kenapa milih industri mekaniker? Kalau urusan industri mekaniker ya, karena ini tuh ada inline-nya lah sama jurusan yang sebelumnya. Apa jadi tuh jurusan sebelumnya tuh teknik perawatan pesawat udara. Wow, nah, jadi sekarang cuma pindah ke kereta doang. Oke, dari udara ke itu. Iya. Jadi terlalu lama meninggi, jadi pengen dibawa lagi gitu. Jadi sekarang di kereta barang gitu. Karena masih teknik dan perawatan, jadi ya masuk aja gitu. Terus setelah Mas Agim menempuh pendidikan Ausbildung nih, adakah plan selanjutnya nih? Kira-kira after this tuh aku mau ngapain gitu? Plannya sebenarnya banyak. Plannya sebenarnya banyak. Kalau misalnya di awal tuh aku pengennya nerusin sih kuliah ya, engineer. Pengennya balik lagi ke Flugzeug, ke pesawat lagi pengennya. Di situ lagi. Tapi kalau misalnya ini mau Weiterbildung, kalau misalnya nggak dapet di universitas gitu, ya aku mau nyoba ini. Weiterbildung. Ya. Amin. Terus udah cerita dari tadi, pasti nggak mungkin mulus-mulus aja kan, pasti ada berkeluh kesah. Dari pertama organisasi dulu deh, kayak gimana keluh kesah berorganisasi, apa sih biasanya? Kayak tadi kan udah dijelasin tuh positifnya apa, negatifnya. Sekarang kayak
apa sih keluh kesahnya gitu-gitu. Oke ya, dari organisasi ya, Ya, organisasi dulu. Kalau misalnya dari organisasi tentunya lebih ke capek ya. Kita capek gitu. Kita udah kerja, balik kerja kadang kita harus ngerjain organisasi kayak gitu. Ya. Ada tugas lah, seenggaknya PR dari organisasi kayak gitu. Kita harus ngerjain, terus bagi-bagi waktunya juga kan jadi harus apa ya, mepet-mepet gitu. Kadang nggak ada libur kalau misalnya kita mau ada acara kayak gitu-gitu. Nah itu jadi problem juga sih, problem sedikit kayak gitu. Berarti memanage waktu itu menjadi problem apa? Sebenarnya bukan jadi problem sih, tapi ketika kita nggak istirahat tuh, badan kita ngerasa capek gitu. Itu yang ngerasa paling ini sih. Jadi apa yang perlu diperhatikan adalah ketika pengen menjoin suatu organisasi ya harus siapin tuh Mental. manage waktu dan Iya, mentalnya. betul. Iya, iya. Terus kalau keluh kesah tentang pekerjaannya nih, ausbildungnya nih, kira-kira apa nih? Oh, kalau dari Ausbildung sih ya, jangan pernah apa ya, kita berpikiran dulu banyak positif gitu loh. Karena pasti ada aja masalahnya, baik itu dari perusahaannya, apakah itu perusahaannya bersih atau enggak, macam kayak gitu. Terus apakah dari temennya itu friendly atau enggak. Kebanyakan kan kita gara-gara di Jerman Timur ya. Jerman Timur agak-agak iya, agak-agak rasis atau kayak gimana gitu. Ya. Dan ya itu jadi problem terbesar sih. Kadang juga kita tuh etos kerja kita baik ya, orang Asia gitu, tapi kita tuh seakan di-push terus gitu. Sekarang seakan kita tuh nggak ada tempat istirahat kalau misalnya lagi kerja. Oh ayo Rizky, ini lagi ini. Buset, yang lain enggak gitu loh ya. Kadang kayak gitu sih. Berarti ada nggak sih momen ketika wah ini gue nggak udah pengen nyerah tuh, ada nggak sih momen kayak gitu? Ada pasti ada. Sebenarnya bulan-bulan kemarin juga sempet capek banget ya, kerjaan terus sekolah terus organisasi, seakan tertekan dan akhirnya kayak di perusahaan jadi agak nurun cara kerja kayak gitu pasti ada. Terus cara kayak biar balik lagi ke produksi, maksudnya kayak biar produktif lagi tuh gimana, kayak me time lah atau apalah? Itu pastinya ketemu orang-orang, baik ngelakuin hobi lah kayak gitu, terus inget orang tua juga, nelpon orang tua, cerita ke orang tua, oh kayak gitu ya ternyata di Jerman, tapi semangat lah, terus berjuang kayak gitu. Terkadang juga inget-inget masa dulu gitu loh, kayak dulu nggak bisa nih makan nasi, sekarang udah bisa, harus bersyukur kayak gitu. Jadi itu kayak memotivasi kita lagi. Balik lagi ya, motivasi awalnya apa ya berarti ya? I see. Pejuang rupiah lah. Oke. Apalagi cowok ya? Iya, betul. I see. Terus tadi ngomongin hobi, kira-kira biasanya kan ada orang kayak relaksasi itu mungkin ada yang ke alam atau ke dengerin musik atau sport lah, apa tuh kira-kira yang dilakuin Mas Ajim untuk? Waduh, kalau di Jerman sendiri ya, terutama nih PPI Turingen nih ada komunitas ya. Di sini ada komunitas futsal, ada pengajian juga, ada komsel. Jadi aku ikut ke situ. Jadi aku ikut futsalnya, kadang aku ikut badmintonnya, kadang aku ikut pengajiannya. Jadi itu yang bikin seru sih. Terutama hobiku yang banyak ya. Jadi bisa berbagai macam lah terfasilitasi lah ya. Betul. Berarti itu organisasi tuh ya juga mencari relasi juga, kadang juga memfasilitasi hobi-hobi kita lah ya. Betul. Sangat sih. Terus ketika lulus kira-kira peluang industri mekaniker di Indo tuh gede nggak? Atau di Indo? Jerman? Sebenarnya industri mekaniker itu sebuah cabang yang masih besar gitu, bukan yang menjurus kayak gitu. Kan kalau aku dulu kayak perawatan pesawat udara gitu, itu udah kayak menjurus gitu. Tapi di industri mekaniker ini tuh masih luas. Kayak kamu bisa jadi tukang las profesional, kamu bisa mengoperasikan mesin CNC, kamu bisa membuat CAD, jadi kayak konstruksi kayak gitu melalui PC ya, kayak gitu bisa juga. Sebenarnya masih banyak banget sebenarnya. Itu istilahnya industri mekaniker adalah ilmu dasar. Habis itu kalau pengen spesialis ya ngambil spesialis gitu ya. Sebenarnya si industri mekaniker itu lebih ke produksi. Awalnya lebih ke produksi. Cuma karena produksi itu banyak ya, nggak cuma jasa, tapi ada juga barang gitu loh. Nah, jadi dua-duanya juga masuk ke dalam industri mekaniker kayak gitu. Berarti tadi Mas Ajim bilang
antara pengen kuliah atau ngambil Waterbildung. Betul. Nah, Waterbildung kan spesialis. Kira-kira spesialis apakah? Apakah akan kembali ke udara lagi atau gimana tuh? Kalau aku mau nyobanya ke udara lagi sih. Kenapa Udara tuh lagi. selalu pengen ke udara? Apakah pengen seperti B.J. Habibie atau Iya, terutama Bapak itu B.J. Habibie? kayak emang apa ya, sosok yang di inilah dibanggakan kayak Panutan gitu ya, panutanku kayak gitu. Panutan saya tuh. Makanya ke Jerman, Jerman teknologi, Pak B.J. Habibie, wah langsung Pasti. gitu. Iya, makanya kayak ke Jerman tuh nyari kesempatan juga buat balik lagi gitu ke pesawat udara kayak gitu. Buat teman-teman yang pengen atau yang akan ke Jerman, kasih nasihat atau pesan-pesan, atau kira-kira teman-teman yang lagi struggle nih sama Ausbildungnya atau apa, ada nggak pesan-pesan khusus atau nasihat? Buat teman-teman AS kan ya. Nah ya, Kalau buat teman-teman ASK nih, pokoknya terus bersyukur dulu apa yang kamu dapat sekarang, apa yang kamu perjuangin sekarang, coba terus sampai berhasil lah kayak gitu. Terus kalau misalnya kamu mau Ausbildung, lihat dulu sisi baiknya, lihat sisi negatifnya kayak gitu. Terus jangan lupa mungkin mencoba untuk berbaur dengan orang lain, baik itu mengikuti organisasi ataupun ketemu dengan orang-orang baru, itu membuat wawasan kamu lebih baik lah, public speakingmu lebih baik kayak gitu. Terus jangan lupa kalau misalnya ke Turingen, join PPI Turingen lah, ataupun PPI Jerman boleh kayak gitu. karena tuh percuma sepintar-pintarnya orang kalau nggak punya relasi yang bagus, ya buat apa? Betul. Dan public speaking tuh emang bener maksudnya itu tuh harus berselaras dengan critical thinking. Betul, Nggak bisa betul. jalan sendirian. Iya. Kita hari ini udah banyak banget nih dari Mas Iya. Agim ini nih. Makasih banyak Kak. Ya, makasih banyak juga Mas Adi. Sampai jumpa di series teman ASK selanjutnya. Ya, dadah.